Halo sahabat Semanggi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan kita dari Solusi Kartu Indonesia. Saya Anwar Orlando dan rekan saya Rizky Alfianto. Oke, di sore hari ini kita mau bedah sebuah buku yang berjudul Berpikir dan Berjiwa Besar. Ya. Nah, ini kita fokus ke bab 5. Nah, di sini bagaimana berpikir dan bermimpi Secara kreatif. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu Mas Rizky terkait bagaimana sih cara berpikir dan bermimpi secara kreatif ya. Ini menarik sekali nih buku ini ya. Mungkin bisa dijelaskan secara garis besarnya ya. Mungkin teman-teman yang penonton bisa lebih jelas seperti itu. Oke, silakan. Kalau bermimpi secara kreatif dari saya itu menjadikan suatu pikiran yang keliru mengenai arti berpikir kreatif. Jadi kreatif itu nggak harus kayak kita buat desain apa kreatif. Jadi kreatif itu bisa dalam segala bidang, bisa dalam pekerjaan atau kita motoran, memilih jalan cepat itu berpikir secara kreatif. Oke, mungkin arti kreatif di sini tidak selalu identik dengan seni. Iya, betul. Terkadang pemahaman mungkin penonton atau teman-teman yang memaknai istilah kreatif ini yang langsung berhubungan dengan seni. Bisa gambar bagus, ini adalah ini dibilang kreatif. Bisa bikin patung atau sedang kreatif. Soalnya dengan seni ini ini kreatif. Padahal arti kreatif sendiri nggak hanya itu, lebih luas lagi juga. Iya. Jadi kreatif ini adalah cara berpikir. Oke. Meskipun dalam mengendarai pun juga harus kreatif. Dalam segala hal. Kayak menghindari lubang. Kita harus juga kreatif. Camping gitu ya. Ini menarik loh. Kemarin saya pernah tahu itu kursus mengemudi. Ya. Kursus mengemudi itu namanya kreatif. Dan dalam batin saya, ini kreatif. Kursus mengemudi itu kreatif. Memang diapain nih? Setelahnya mau diapain? Mungkin mau divariasikan atau gimana gitu dalam gas atau apa permainan itu untuk menghemat bensin. Oke. Jadi bisa arahnya ke sana ya, bukan berarti setirnya diukir gitu ya. Enggak, itu kan kalau setir diukir kan lebih ke seni. Ini cara berpikir. Cara berpikirnya. Cara berpikir untuk bagaimana caranya memecahkan masalah atau mencari solusi yang tepat. Oke. Mungkin bisa dilanjut Mas Rizky. Mungkin ini secara kreatif itu berpikir itu percaya bahwa sesuatu yang dapat dilakukan juga. Jadi intilah prinsipnya itu melakukan apapun kita harus lebih dahulu percaya. Percaya. Jadi, apa yang kita lakukan harus percaya. Oke. Ini menarik banget sih. Percaya. Sekuat apa nih kita harus percayai bahwasanya apa yang kita lakukan ini ada sesuatu yang tepat atau yang harus dilakukan pada saat ini juga. Nah, ini sekuat apa kalau menurutnya Mas Rizky? Sekuat percaya harus kita kalau ini balik lagi. Pengaruhnya apa sih gitu kan? Iya. Kalau kita nggak percaya, efeknya apa? Kalau nanti pun kita percaya dengan sepenuhnya, ini efeknya juga apa? Gitu. Efeknya kalau ini misal kayak berkendara kita dibonceng kan kita harus percaya pada orang yang membonceng itu. Kalau nggak percaya kita juga was-was juga. Kadang yang belakang ngikut. Iya. Gini. Oke. Terus percaya sesuatu dapat dilakukan membuat pikiran bergerak untuk mencari cara untuk melaksanakannya. Itu poinnya ya. Iya. Bisa diulang lagi mungkin teman-teman perlu digarisbawahi nih ya. Percaya sesuatu dapat dilakukan membuat bahwa hal itu dapat dilakukan. Lalu dilakukan membuat pikiran bergerak untuk mencari cara untuk melaksanakannya. Jadi memang harus percaya. Ketika pikiran kita sudah mempercayai jalan itu akan ada gitu ya. Iya. Meskipun sesulit apapun sebuah masalah atau hal yang perlu kita selesaikan, kalau kita belum percaya atau belum percaya kepada diri, kemampuan diri sendiri terutama ya, kalau kita sudah percaya diri mungkin pasti ada jalan secara otomatisnya itu. Oke. Jadi kalau kita terkadang memang sebuah masalah atau sebuah pekerjaan itu kalau kita lihat secara
kapasitas yang kita belum pernah lakukan, Pernah gitu lakukan, kan, ya. belum sama sekali belum pernah atau belum kita coba sebelumnya, pasti wah ini saya bisa nggak ya? Ya, itu. Timbul keraguan keraguan dalam hati diri kita atas sendiri. kemampuan diri kita Iya. sendiri. Dari situ mungkin membentuk mindset, membentuk pemikiran yang kurang yakin. Iya, gitu. pasti. Dan itu akan karena kita berpikir sudah wah ini saya nggak bisa nih, atau saya nggak mampu nih ngerjain ini. Itu suatu Akhirnya kemunduran juga. itu akan menjadi trigger pada Bumerang diri kita sendiri. perlakuan kita, tindakan kita, sehingga tindakan kita juga Kurang maksimal. Oke, jadi pengaruhnya di situ. Pengaruh yang penting percaya dalam melakukan hal yang kita lakukan dalam pekerjaan Itu atau bisa, yang gitu lainnya ya? bisa. Oke. Ya, itu tadi sih guys. Jadi yang pertama kita harus percaya dulu. Percaya ini sangat penting karena apa, ini nanti akan mengolah pola pikir kita yang masuk ke yang dimana pikiran kita akan memproses, dan proses itu akan diteruskan kepada tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Pasti. Dan dari situ tindakan-tindakan yang kita lakukan akan mempengaruhi juga hasil yang kita peroleh gitu kan, ya, atau hasil yang akan kita capai gitu, sendiri ya. targetnya. Oke, dan spiritnya itu ada di dalam pikiran Diri kita sendiri. yang trigger oleh sebuah keyakinan. Oke. Terus kalau kita lihat nih di sini ada yang menarik. Jika Anda percaya, pikiran Anda mencari jalan untuk melaksanakannya. Oh, ini ya. Iya. Jadi secara otomatis pikiran ini akan mencari jalan. Mencari jalan pasti. Mencari jalan. Ketika kita sudah Mempercayai sebuah, sesuatu yang kita lakukan ini. juga. Oke. Ini ada di mana ada kemauan di situ Itu ada jalan. Percayalah sesuatu itu dapat Dilakukan. Ini pernyataan ya. Pernyataan. Berarti ini kan bisa kita simpulkan juga. Iya, Jadi bisa. bukan sebuah pertanyaan atau hanya sebatas pendapat gitu ya. Tapi di sini adalah sudah berbentuk kalimat pernyataan. Pernyataan Ini kan di mana sudah ada pasti, kemauan gitu. pasti ada jalan. Oke, di mana ada kemauan di Pas situ ada jalan. Yaitu balik lagi ke percaya. Kita percaya dan mau nggak gitu. Mau nggak kita melakukannya. Oke. Jadi kalau kita nggak percaya, pokoknya hapus kata yang negatif kalau kita nggak percaya. Hapus kata Yang negatif dalam Oke, pikiran ini kita. stigma mungkin ya. Iya. Stigma yang mungkin mempengaruhi otak kita untuk berpikir negatif. Nah, itu harus dihapus. Harus dihapus. Soalnya pikiran kreatif itu juga pengaruh dalam kata-kata itu juga. Kalau saya nggak bisa, berarti saya nggak bisa berpikir untuk menjalankan sisi pikiran saya juga. Oke. Ini saya juga pernah ada motivator yang seperti ini. Pikiran kita adalah jazz musik. Pikiran kita adalah hanya bisa menerima ya. Jadi kalau kita menyusun sebuah kalimat atau menyampaikan sebuah informasi kepada rekan kerja atau siapapun ya, kalau bisa itu dikemas dalam bentuk yang positif. Dalam artian, kamu nakal ya. Nah, apalagi kalau kita mendidik seorang murid atau anak gitu ya, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata negatif. Kamu jangan nakal ya di rumah ya. Nah, kenapa nggak kita ganti yang pinter ya di rumah ya? Pinter ya, Nah, iya. itu Itu stigma. harus mungkin sepele ya kalau kita lihat hanya sebuah kata, hanya permainan sebuah kata. Tapi otak kita ini menerima informasi dari apa yang didengar. Dengar sama Nah, itu akan diproses. Ya memang secara kalimat itu jangan nakal ya. Jangan nakal. Ada kata-kata jangan. Jangan nggak boleh. Iya, nggak boleh. Jangan itu nggak boleh. Tapi ada kata-kata juga nakal. Yang dimana adalah stigma yang negatif. Nah, dikhawatirkan adalah kata-kata nakal inilah yang dicerna oleh otak sebagai sebuah tindakan. Tindakan Nah, bisa gitu. jadi ke persepsinya orang tersebut Iya, benar-benar. bisa jadi lebih baik atau bisa jadi lebih buruk. Kamu bodoh, misalnya. Iya. Kamu bodoh ya. Kenapa nggak kurang tepat? Kurang tepat Iya, ini atau juga kok nggak lah. kayak gitu kayak gini. Agar lebih bisa diterima oleh Iya. otak yang masih menimbulkan citra positif. Citra positif. Oke, itu yang kedua mungkin bisa dijelaskan juga. Pikiran sesuatu yang istimewa yang selama ini ingin dilakukan, tetapi Anda rasa tidak dapat melakukannya. Pikirkan sesuatu yang istimewa. selama ini Anda ingin lakukan. Tapi Anda Rasa tidak dapat melakukannya. Contohnya mungkin bisa diberi contoh nih Mas.
untuk ikutkan suatu yang istimewa. Pemikirannya itu kayak gini, keadaannya sudah begini selama ratusan tahun, apa nggak bisa dirubah dalam konteks seumpama pekerjaan ini? Untuk budaya kerjanya kayak gini, apa nggak bisa dirubah ya? Yang intinya kayak gitu, kok berpikir kita, wah berarti nggak bisa dirubah, udah negatif stigmanya orang. Oke. Ini untuk mengembangkan kekuatan kreatif ya, Kreatif. melalui kepercayaan. Iya. Jadi kita harus memikirkan dulu apa yang menurut kita istimewa nih yang bisa kita lakukan, yang mungkin belum bisa dilakukan, tapi ingin. Tapi Jadi ada ingin, pikiran-pikiran yang diungkap. Oke, mungkin ya kalau saya bisa beri contoh nih, misalnya teman-teman ada bisnis atau buka usaha nih, mungkin dari kapasitas kita yang sekarang, kita ini pengen ini ada sih keinginan berkembang Ya, gitu, pasti. atau sukses gitu kan. Nah, tapi kita belum sepenuhnya dapat melakukannya. Dapat gitu kan. melakukannya. Ya, itu sebuah impian, kita harus punya dream ya. Iya, Itu dream bisa- pasti. bisa kita Ya, itu. simpulkan menjadi ini adalah dream Bermimpi atau secara goals kita. kreatif juga. Nah, ini akan menimbulkan kreativitas Kreatif dalam otak dalam untuk melakukan. mencari cara mencapai Iya, keistimewaan. sampai keistimewaannya. Nah, itu sih guys. Jadi ada dua ya. Yang pertama tadi Iya, hapus kata hapus tidak mungkin kata yang atau tidak yang negatif. mungkin. Yang kedua, dari di berpikir pemilihan yang kosakata bicara sehari-hari. cara Dan yang istimewa. kedua, pikirkan sesuatu yang istimewa Untuk yang- melakukannya. untuk melakukan yang dilakukan tanpa Anda rasa Anda tidak dapat melakukannya. Melakukannya. Ini mungkin jadi apa ya tadi yang goal tadi. goalnya dari berpikir Kita secara harus bikin kreatif. goal, sebenarnya impian yang mau kita capai. Impian, Tapi ya. saat ini belum bisa dilakukan nih. Akhirnya kita mencari cara. Cari cara. Oke, terus yang selanjutnya ini, nah dari beberapa kalimat yang tertulis di sini, ini di halaman 78 ya, di halaman 78 ada yang menarik perhatian saya nih, Mas. Yang nomor berapa ini? Menarik banget nih. Oke, ini saya bacakan dulu ya. Oke. Sebenarnya tidak ada satu cara terbaik untuk mengerjakan apapun. Ini mungkin teman-teman bisa menulis bawah juga. Sebenarnya tidak ada satu cara terbaik untuk mengerjakan apapun. Tidak ada satu cara terbaik untuk mendekorasi ruangan, atau mengatur taman, atau mengadakan penjualan, atau membesarkan anak, atau memasak biskuit. Ada banyak cara terbaik sebanyak adanya pikiran yang kreatif. Tidak ada yang bertumbuh dalam es jika kita membiarkan tradisi membubuhkan pikiran kita. Gagasan baru tidak dapat tumbuh. Ikuti tes ini, segera usulkan salah satu dari gagasan di bawah ini kepada seseorang yang dan kemudian amati perilaku. Nah, ini mungkin yang di kalimat yang terakhir ini untuk mengetes ya. Iya. Cara mengetes mungkin pikiran kita ini kreatif enggak gitu kan. Nah, tapi yang di kalimat yang pertama ini yang sangat menarik. Gimana Mas? Ya, kebetulan saya di marketing ya. Iya. Kebetulan saya di divisi marketing. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu kepada statement ini, sebenarnya tidak ada satu cara terbaik untuk mengerjakan apapun. Nah, ini berlaku banget di marketing. Tidak ada strategi marketing yang paling tepat. Nggak ada. Meskipun dilakukan oleh bisnis besar sekalipun ya, entah itu dari korporat apapun ya yang mungkin sudah sukses sekali, yang udah brandingnya udah terkenal. Tapi strategi itu sepenuhnya tidak bisa kita tiru atau tidak bisa, wah ini tepat nih, cocok nih kita pakai strategi ini. Ya itu hanya pendapat saja atau dari pandangan orang tertentu gitu kan. Iya. Jadi nggak selamanya wah ini tepat, itu juga belum berarti nggak tepat juga nggak tepat buat kita lakukan. Iya. Soalnya target pasar brandingnya juga beda beda-beda iya. Jadi itu kalau kita kupas lebih dalam ya terkait ini, tidak ada satu cara terbaik mengerjakan apapun. Ini sangat luas sebenarnya. Jadi kalau nggak hanya di marketing ya, Iya. di dimanapun gitu kan. Mungkin kalau kita lihat dari matematika, dari sisi matematika 1 tambah 1 sama dengan udah 2. pasti. Ini pasti 2. Tapi apakah 2 itu contohnya dengan 1 sama 1. 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu kan. Ini kalau kita lihat dari segi ilmu matematika, 2 tambah 2 sama dengan 4. Jawabannya 4 ini pasti. Iya pasti. Kalau saya dari 3, salah atau benar? Salah. Salah.
Tapi kalau kita balik dari 4 ini apakah hanya diperoleh dari 2 tambah 2 sama dengan 4? Enggak. Ada cara lain, bisa 1 ditambah 3, bisa 3 ditambah 1, atau 4 ditambah 0. Iya, Kan bisa. 1 tambah 1 tambah 1. Dari sini filosofi ini bisa kita simpulkan bahwasanya untuk mencapai sebuah tujuan yang angkanya 4 tadi, meskipun ini dalam ilmu matematika, tidak hanya dengan 1 cara. Iya, Nah, harus ini 2 tambah 2 menariknya itu. di sini. Iya. Bisa 2 tambah 2, 3 tambah 1, atau 4 tambah 2, dan seterusnya. Kreativitas itu akan muncul ketika kita mengulik seperti ini. Kita semua berusaha masukan. untuk kita berusaha untuk mencari cara nih, wah apakah ini 2 tambah 2 aja ya untuk mencapai itu? Oh ternyata enggak. Muncul lagi metode baru, atau 3 tambah 1 ternyata juga hasilnya sama. Jadi Gitu. kreatif itu nggak harus dari kita sendiri juga. Iya. Kreatif bisa dari masukan orang lain juga. Ide-ide itu Ide memang bisa. Masuk dari Masuk manapun, dari kan? manapun. Yang penting kita Bagaimana cara kita memprosesnya. Nah, kalau saya tipsnya itu bisa dari masukan orang lain. Saya pakai rumus ATM. Amati, tiru, modifikasi. Oke. Iya. Nah, terkadang tadi Mas Rizky ya, beberapa metode atau strategi yang diterapkan ya, nggak dimanapun ya, entah di sekolah atau di tempat bekerja, itu terkadang memang mengikat. Iya, Mengikat dalam artian kita sebagai seorang pribadi yang mungkin ingin berkembang lebih kreatif, karena adanya beberapa ikatan tadi yang mengharuskan kita, sehingga pikiran kita itu jadinya terbatasi. Iya, terbatasi. Mungkin Mas Rizky pernah lah mengalami ya, entah mengalami di suatu instansi atau di perusahaan. Di perusahaan Ya, apapun ya, juga, dalam ya. keluarga pun ada loh. Jadi nggak sedikit orang tua itu ya, kalau kita bahas di lingkup keluarga, nggak sedikit orang tua itu yang membatasi anaknya. Membatasi, iya. Ya mungkin terlihat secara nggak sadar ya, iya. sadar. Secara Tanpa tidak sadar, langsung lah. Iya, secara tidak langsung itu membatasi kreativitas anak dalam berkembang untuk menjadi pola pikir yang lebih Baik. maju gitu. Contoh saja ya di sini, kalau di contoh yang di buku ini ya, Iya. saya bacakan. Di sini jam buka toko yang tetap harus dari pukul 1 siang sampai jam 8 malam, dan bukan dari jam 9 sampai pukul setengah 6 sore. Nah, terkadang kan memang kita ini seolah-olah jadi rutinitas. Iya, rutinitas. Rutinitas ketika sudah jadi rutinitas, kreativitasan itu akan terbatasi. Nah, beberapa rutinitas inilah yang mungkin harus nggak harus ya, atau bisa kita cerna atau kita evaluasi lebih lanjut, apakah ini membatasi diri saya untuk bisa berkembang, untuk bisa berpikir lebih kreatif. Iya. Gitu kan. Terkadang memang wah biasanya kayak gini kok, sekarang gini. Nah, timbul nggak enak atau karena kurang terbiasa. Ya, kayak itu gitu. balik lagi ke kepercayaan yang stigma kata-kata itu. Oke. Iya. Jadi memang kepercayaan ini harus kita pupuk dulu ya. Pupuk dulu. Kita benerkan Sedangkan kalau kita kesiapan percaya diri juga terkait fondasi perubahan. ya. Gak baru kalau kita nerima stigma positif, pikiran kita juga jadi positif. Oke. Nah, memang kalau auto itu kan menimbulkan stigma yang masuk itu kan menimbulkan pemikiran juga. Iya. Kita akan wah ini ternyata ini. Jujur aja dulu saya itu ketika melakukan sesuatu yang saya pikir adalah resikonya. Apakah buruk? Ya enggak juga, enggak sepenuhnya buruk. Tapi kalau kita hanya berpikir kepada acuannya adalah pada resiko yang akan terjadi, kita nggak akan bisa gerak. Kita akan sulit untuk menjalankan sesuatu yang kita inginkan. Contoh saja kalau kita mau ini gampangnya ya guys. Iya. Kalau kita mau belajar sepeda motor, kita belajar sepeda motor yang belum sampai mengendarai motor, saya sudah pikir nanti kalau jatuh. Iya. Nah, disitulah yang harus saya ubah secara personal, secara pemikiran pribadi saya harus berubah. Saya nggak boleh fokus kepada hal yang negatif, atau yang kemungkinan yang belum tentu terjadi. Terjadi. Nah, ini akhirnya timbul overthinking. Overthinking di sini
ya kepercayaan tadi, balik lagi kepercayaan saya adalah dulu ya, kepercayaan saya wah nanti kalau jatuh gimana, atau kalau mau buka bisnis nanti kalau bangkrut gimana, modalnya nggak balik dan sebagainya. Nah itu yang seperti yang harus kita pinggirkan dulu. Iya, bukan berarti nggak dipikirkan sama sekali. Iya, tetap pikirkan. Tetap, ya tapi ada porsinya. Yang kalau misalkan kita balik ke contoh tadi, kita belajar motor, ya udah kita jalanin dulu aja, belajar dulu kan. Kalau nggak gitu kita ya nggak bisa emang. Iya, nggak bakal bisa. Kalau nggak timbul keberanian atau nekat gitu ya, kita take dalam diri, ya nggak akan bisa. Kita nggak akan tahu. Gitu. Tapi kalau kita sudah naik di atas motor, kita sudah jalan, dan kita sudah pernah jatuh. Kalau jatuh dan kita hanya pasrah, kita nggak mau bangkit, kan? Kita nggak selamanya nggak bisa. Nah, solusinya gimana? Ya kita bangkit lagi. Kita coba lagi. Kita lakukan lagi. Setelah itu, ketika mau jatuh mungkin, nah kita sudah tahu celahnya. Oh, jadi saya jatuh. Harus gini. Ya, beloknya. Akhirnya pengalaman lah yang bisa mendorong kita juga bisa lebih berpikir kreatif. Terkadang kegagalan itu juga penting. Dari sini kan kegagalan penting ya. Terkadang kan memang semua orang nggak mau gagal. Memang mau gagal, selalu hasil yang dipentingkan. Iya, orientasinya semua orang pasti di hasilnya. Ya prosesnya dikit, hasilnya banyak gitu kan yang diinginkan. Tapi terkadang proses itu juga membentuk kita untuk menjadi lebih baik. Kualitas dirinya naik dan capability juga naik. Contoh saja kalau kita analogikan ya, misalkan nih, kalau kita lagi di posisi saat ini, mungkin di level kita sebagai staff marketing gitu ya, terkadang memang melihat sebuah pangsa pasar di suatu wilayah ini, ini kurang bagus nih, ini produk ini kalau dipasarkan di sini nggak cocok. Gitu kan? Dengan pemahaman kita yang di level ini yang sangat terbatas gitu kan. Tapi di sisi lain mungkin dari orang yang sudah punya levelnya di atas kita, wah bagus nih di sini. Nah dari situ hal yang harus kita lakukan adalah mengupgrade. Kita mau nggak mau harus mengupgrade, kita naik ke satu level. Contoh saja kalau kita tadi ada di lantai 1, kita berada di lantai 1. Kita melihat sebuah pemandangan ini hanya terbatas pada satu jalan atau satu gedung saja. Sedangkan orang yang sudah di level kita, di atas kita tadi levelnya itu sudah di lantai 5. Otomatis pandangannya lebih luas. Beliau ini sudah lebih luas. Oh, di sana loh ada kosong. Di sini loh ada yang bagus. Nah, ya kita yang sebagai kita untuk bisa lebih berkembang ya kita harus upgrade diri untuk bisa lebih naik level. Naik satu lantai sampai kita di lantai 11 misalkan ya. Iya. Pandangan kita akan berbeda. Pasti. Kita di lantai 1 pandangan kita terbatas hanya satu jalan. Naik di lantai kedua beda. Ketiga, keempat, kelima beda lagi. Pandangan kita akan semakin luas, wawasan kita semakin luas. Akhirnya kita tidak dengan tidak dengan seenaknya menjudge sesuatu gitu. Atau kayak tadi kan dari sisi marketing, wah ini di sini pasarnya jelek ya, padahal nggak juga. Padahal kita harus naik, orang lain bisa melihat peluang yang lain. Masuk ke peluang ini. Nah di situ paling lagi harus kreatif untuk bisa naik ke level. Oke, apa lagi Mas Rizky? Oke, kayak ini. Poin keempat ini juga, usia pensiun harus dinaikkan menjadi 70 tahun. Usia pensiun harus dinaikkan menjadi 70 Ini contoh ya? Contoh yang jadi kayak yang orang merubah rutinitas ya? Yang biasanya 50 tahun ya? 50 tahun. Soalnya orang maksimal kan kemudian 58-60 tuh pensiun. Orang itu pasti rutinitasnya ya seperti itu aja. Dia nggak mau berpikir kreatif, ngembangin usaha apa untuk menjalankan di atas usia 60 tahun. Iya. Jadi kayak apa ya intinya? Mengandalkan masa-masa pensiunnya aja dari pekerjaan sebelumnya. Jadi dia nggak ngembangin dari sebelum-sebelumnya di sebelum pensiun itu.
Oke, berarti ya ini kalau kita ngomongin usia pensiun ini kan memang biasanya. Biasanya. Ya, kata-kata biasanya Biasanya. atau ya rutinitas yang terjadi gitu kan. Iya. Di usia 50 atau 55 tahun. Nah, ini di buku ini adalah mungkin ada contoh-contoh yang gimana sih kalau hal-hal yang sifatnya ini rutinitas seperti Rutinitas. contoh tadi kita Iya. ubah gitu. Kita ubah. Keluar dari aturan Zona yang ada nyamannya ya, kita. keluar dari zona nyaman. Dan memang kreatif itu ya harus keluar sih. Keluar. Kalau belum keluar ya itu belum namanya Belum. kreatif gitu kan. Gak bisa on the Cenderung- track gitu. cenderung ngikut alur. Ya. Udah apa kita jalan ke utara udah ke utara ke selatan ke Jadi nggak selatan. kita kayak air, jadi ngikut kemana arah gitu kita nggak bisa. Iya betul. Jadi di buku ini dijelaskan contoh bagaimana sih kalau hal-hal yang sifatnya rutinitas itu kita ubah atau kita revisi Iya. untuk apakah ada timbul masalah baru atau justru malah menemukan solusi yang lebih baik gitu kan. Ya, gitu. Nah ini apakah gagasan ini sehat atau praktis bukan soal. Nah, ini kan. Ya, yang penting adalah bagaimana orang Reaksi terhadap saran seperti ini. Ya mungkin kalau menurut saya nih ya, ketika ada contoh yang seperti ini pasti ada protes. Iya, Di pasti. awal-awal pasti protes. Ya contoh saja sih kalau yang kita lihat yang sudah terjadi di negara kita ya, ketika pemerintah menganjurkan penggunaan kartu e-tol. Ya. Kebetulan di solusi kartu Indonesia. Jadi kita tahu betul ya kemarin pas waktu Pak Jokowi meresmikan di tol harus menggunakan e-money. E-tol, kalau e-money kan Oh, beda ya? produk bank Oke, sendiri. Oke, e-tol. E-tol. Kita harus menggunakan pembayaran e-tol, banyak gejolak di nggak dulu ya bentrok lah dan sebagainya. Ya, demonstrasi pro kayak kontra. gitu ya. Karena memang dari masyarakat ini belum terbiasa, belum percaya kalau ini adalah sebuah solusi yang akan memecahkan masalah selama Memecahkan ini masalah. terjadi gitu kan. Dimana biasanya ini pakai uang bisa langsung Kalau uangnya jalan. lebih Iya. tinggi, lebih lama lagi antri. Iya, padahal ini terobosan ini adalah inovasi ini merupakan solusi. Orang belum percaya atau belum tahu gitu. Belum tahu sistem Tapi- kerjanya kayak gimana ini. Iya, belum tahu. tapi setelah berapa tahun nih yang Setelah itu kemungkinan kayak yang tragedi itu loh, tol Brebes yang antri yang panjang. macet itu ya. Iya. Nah, akhirnya sistemnya Akhirnya diperbaiki sistemnya kan. diperbaiki Nah, sampai lagi. sekarang nggak ada masalah. Nggak ada Problem. masalah. Justru orang saat ini sudah merasa solusi. Solusi, Wah itu, ya. wah enak ya pakai Oh, pakai e-tol e-tol. ternyata nggak perlu Ternyata- sampai kembalian. Iya, langsung kembalian tap, langsung. selesai. Kita juga nggak perlu menyiapkan uang pas gitu kan. Jadi pakai HP juga bisa top up. Nah, Gitu. kemudahan itulah yang harus kita ciptakan gitu kan, Ciptakan, atau iya. kita sosialisasikan mungkin di awal. Memang semua perubahan atau apapun Mungkin yang nggak sifatnya bisa inovasi, langsung nggak setahun, bisa 2 langsung tahun diterima juga. oleh masyarakat. Jadi memang butuh prosesnya. Butuh proses kayak gitu. Nah, memang kadang ada sesuatu yang karena sifatnya sudah rutinitas bertahun-tahun dilakukan Iya, tanpa dilakukan. ada inovasi, ketika ada inovasi satu, nah ini akan timbul gejolak, tapi itu sudah wajar. Ini kita tetap yakin percaya akan apa yang kita lakukan adalah sebuah Ya, solusi. solusinya untuk mencapai sistem yang lebih baik lagi. Oke, terima Oke. kasih. Mungkin itu ya, Mas Itu aja Rizky, untuk kesimpulannya. bedah buku kita kali ini terkait buku Berpikir dan berjiwa besar. Dengan bab berpikir Bagaimana kreatif. berpikir dan bermimpi secara kreatif. Oke, mungkin dari teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada kata-kata yang salah dari saya Ya, atau Mas Rizky bisa kami kolom juga- komentar komentar di di kolom kolom komentar yang di bawah ini. Saya Anwar Orlando dan rekan Saya Rizky Alfianto. kita dari Solusi Kartu Kartu Indonesia. Indonesia. Sampai jumpa di konten Sampai jumpa di berikutnya. konten Dadah. berikutnya. Dadah.